orang Temanggung itu mau asisinya jual apa gitu jadinya katanya. Ya itu sampai dari jam 6 sore akhirnya sampai jam 3 pagi karena mencari nggak ketemu, yang Sherlocknya itu cari ya cuma di sini tuh. Dan begitulah, kadang informasi yang didapatkan Senyum Indonesia muncul secara tiba-tiba. Ketika berbincang dengan seorang kawan tersebut sedikit menceritakan tentang seorang tokoh bernama Tumenggung Pasingsingan. Kisahnya cukup unik, sebab seorang yang dipercaya untuk menjadi mandor pembangunan Keraton Pleret ternyata punya ide untuk melakukan makar, tentunya dengan menggunakan tangan orang lain. Dan pagi ini aku menuju ke lokasi yang dikabarkan kawan tersebut, meski dirinya sempat berujar jika makam Tumenggung Pasingsingan kemungkinan besar tidak akan ditemukan jejaknya, sebab sebagai tokoh yang dilabeli sebagai pengkhianat, pasti tak akan begitu banyak digubris banyak orang. Namun kawan tersebut memberikan petunjuk jika kemungkinan besar berada di Dusun Keralasan, Cetis, Bantul. Sebab di sanalah dahulu batu bata yang digunakan untuk pembangunan Keraton Pleret diproduksi. Dan Tumenggung Pasingsingan serta anaknya yaitu Agroyudo sedang berada di lokasi tersebut ketika ditangkap dan dieksekusi. Dengan modal nekat plus rasa penasaran, akhirnya aku menuju ke lokasi yang ditunjukkan kawan tersebut. Lalu, bagaimana kisah yang menyertai nama Tumenggung Pasingsingan ini? Berikut yang bisa dihimpun Senyum Indonesia dari berbagai sumber. Ketika memimpin penumpasan pemberontakan di Blambangan, Tumenggung Wiroguno sepertinya kehilangan semangatnya. Petinggi Mataram yang mengabdi sejak era Sultan Agung Hanyokrokusumo itu sebenarnya tidak lagi bersemangat meneruskan pertempuran, meski pasukan Mataram tengah berada di dalam keunggulan. Hanya beberapa serangan lagi, maka Adipati Blambangan Tawang Alun akan menyerah. Terbukti, dalam peperangan itu pasukan Blambangan berhasil dipukul mundur. Adipati Tawang Alun akhirnya mengambil langkah 1000 dan menyeberang ke Pulau Dewata untuk meminta perlindungan di sana. Namun tak banyak orang yang tahu, Tumenggung Wiroguno sedang gundah. Kali ini bukan soal istri tercantiknya yaitu Nyai Lasem yang dibawa lari oleh orang lain. Pati Mataram itu merasa syok saat diberitahu bahwa sekutu politiknya yaitu Pangeran Alit telah terbunuh. Berita tersebut diterimanya dari Tumenggung Danupoyo yang bisa disebut sebagai mentor politik dari Pangeran Alit. Dan hal itu benar-benar membuat Tumenggung Wiroguno sangat kaget. Tumenggung Wiroguno akhirnya jatuh sakit. Faktor pikiran karena berita meninggalnya Pangeran Alit memicu beberapa penyakit yang selama ini menderanya dan kambuh. Tumenggung Wiroguno mengalami serangan jantung ketika pasukan Mataram kembali dari Blambangan. Tumenggung Wiroguno berpesan bila dia meninggal agar dikebumikan di tempatnya dia meninggal, tidak perlu dibawa lagi ke Mataram. Tumenggung Wiroguno dikabarkan meninggal ketika sedang berada di Kediri. Meninggalnya Tumenggung Wiroguno itu membuat kalut Tumenggung Danupoyo.
Dua kawan dalam kubunya, yaitu Pangeran Alit dan Tumenggung Wiroguno, telah tiada. Sebagai pejabat berpengalaman, Tumenggung Danupoyo sudah bisa berhitung. Bila dirinya kembali ke Mataram, maka akan menerima nasib yang kurang baik. Nyawanya bisa terancam. Tak lama setelah Tumenggung Wiroguno meninggal, Tumenggung Danupoyo juga menyusulnya meninggal dengan sebab yang tidak diketahui. Satu-satunya yang tersisa dari kubu Pangeran Alit adalah Tumenggung Asmorodono. Pimpinan militer Mataram itu tetap melanjutkan pulang ke Mataram. Tetapi Amangkurat I tidak kunjung menerima kedatangannya. Tumenggung Asmorodono bersama pasukannya terhenti di Taji Prambanan, Klaten. Susuhunan Amangkurat I tidak bersedia untuk menemuinya. Beliau justru mengirimkan pasukan untuk mengeksekusi Tumenggung Asmorodono. Sebab dipersalahkan, Amangkurat I kecewa Adipati Tawang Alun yang lari ke Bali tidak dikejarnya. Tumenggung Asmorodono pun terkena hukuman mati. Jauh sebelumnya, ketika pasukan Tumenggung Wiroguno, Tumenggung Danupoyo, dan Tumenggung Asmorodono bertolak ke Blambangan, Pangeran Alit didatangi oleh Tumenggung Pasingsingan dan anaknya, yaitu Agroyudo. Keduanya membujuk Pangeran Alit untuk berebut tahta kakaknya. Tumenggung Pasingsingan memiliki massa yang besar, terutama para lurah-lurah pedesaan. Dalam Babat Tanah Jawi diceritakan, asal-usul Tumenggung Pasingsingan dikabarkan berasal dari daerah Pati, dan pertama kali mengabdi di Mataram menjadi pekatik atau tukang mencari rumput untuk makanan kuda. Karena sikapnya yang rajin dan bertanggung jawab, kemudian dijadikan lurahing prajurit dan disayang oleh Kanjeng Pangeran Rangsang. Ketika Pangeran Rangsang pindah ke Pleret, Pasingsingan dipercaya untuk membangun keraton baru tersebut, hingga kemudian diberi pangkat Tumenggung. Dengan demikian, Tumenggung Pasingsingan sangat mengetahui seluk-beluk tentang bangunan keraton Mataram di Pleret, termasuk di mana saja bagian yang lemah, karena dia yang mengawasi pembangunannya. Tumenggung Pasingsingan memberikan alasan kepada Pangeran Alit jika keraton sedang sepi. Sebagian besar pejabat militer sedang berada di Blambangan. Sisanya lagi sibuk mengawasi pembangunan calon ibu kota baru di Pleret. Momen itu dinilai sebagai waktu yang tepat untuk melengsarkan Amangkurat I. Pangeran Alit akhirnya terbujuk rayuan politik dari Tumenggung Pasingsingan. Apalagi para lurah yang berada di dalam pengaruh Tumenggung Pasingsingan terang-terangan mendukungnya 100%. Sekitar 300 orang lurah memberikan dukungan pada Pangeran Alit. Gerakan pun dimulai malam hari saat para pekerja telah pulang. Namun, belum lagi perebutan kekuasaan itu terlaksana. Rencana tersebut diketahui oleh Pangeran Purbaya dan kemudian melaporkannya ke raja. Mendapatkan laporan itu, Amangkurat I memerintahkan untuk menangkap Tumenggung Pasingsingan dan Agroyudo, anaknya. Keduanya kemudian ditangkap di sekitar area pembuatan batu bata untuk pembangunan keraton, dan di sana pula langsung dieksekusi mati dengan ditebas lehernya. Kepala Tumenggung Pasingsingan dan Agroyudo kemudian diserahkan kepada Amangkurat I. Tak lama kemudian, Amangkurat I mengundang adiknya, yaitu Pangeran Alit. Kepala Tumenggung Pasingsingan dan Agroyudo dilemparkan di depan Pangeran Alit. Amangkurat I berkomentar, "Begitulah nasib orang-orang yang akan menjadikan dirimu sebagai raja." Pangeran Alit mengelak dan mengaku semua itu bukanlah gagasannya, tapi ide dari Tumenggung Pasingsingan. Amangkurat I pun kemudian memaafkan adiknya, namun memerintahkan agar semua pengikut dari Pangeran Alit diserahkan kepadanya. Pangeran Alit pun menyanggupi dan kemudian menemui para pengikutnya. Pengikut Pangeran Alit yang berjumlah sekitar 300 orang menangis. Mereka memohon agar penyerahan kepada Amangkurat I dibatalkan. Mereka khawatir nasibnya akan sama dengan Tumenggung Pasingsingan dan anaknya. Pangeran Alit pun merasa iba dan kemudian memerintahkan para pengikutnya untuk menyiapkan senjata dan melanjutkan rencana untuk menguasai istana. Lagi-lagi, rencana ini tercium oleh penguasa. Amangkurat I memerintahkan pasukan pengawalnya untuk tidak melawan adiknya. Namun ketika tiba di istana, pasukan Pangeran Alit menjadi tidak kompak.
Hanya tinggal 6 orang lurah yang benar-benar setia kepadanya, sedangkan sisanya yang lain telah melarikan diri lebih dulu sebelum tiba di istana. Hingga kemudian terjadilah insiden di depan keraton. Karena tersulut oleh emosi, Pangeran Alit membunuh Adipati Sampang yaitu Demang Meloyo dengan kerisnya yaitu Kiai Brongot Setan Kober. Tewasnya Adipati Sampang membuat pendukungnya marah. Mereka kemudian mengeroyok Pangeran Alit. Putra Sultan Agung tersebut terluka akibat tergores kerisnya sendiri. Luka itu membuat Pangeran Alit tersungkur dan meninggal di dekat Ringin Kurung Mataram. Dan aku pun berada di jalan menuju ke arah Dusun Keralasan. Lokasinya berada di dekat Sungai Opak dan juga jaraknya tak begitu jauh dari wilayah Imogiri. Namun, cukup sulit untuk menemukan titik letak lokasi yang dimaksudkan. Beberapa kali aku bertanya kepada penduduk sekitar, namun tidak ada yang mengetahuinya. Rasanya hampir putus asa aku untuk mencari lokasi makam Tumenggung Pasingsingan ini. Namun aku teringat pesan kawanku yang memberikan informasi jika memang perlakuan kepada tokoh yang berlabel pengkhianat akan sangat sulit untuk ditemukan. Namun ketika aku melihat ke Maps, ternyata sudah ada yang menandai titik lokasinya dengan nama makam Tumenggung Pasingsingan. Maka segera aku menuju ke titik yang ditunjukkan. Dan lagi-lagi aku harus merasa kebingungan, sebab ketika aku tiba di lokasi yang dimaksudkan hanyalah sebuah kebun kosong. Dan ketika aku sedang berada di lokasi, tak lama seorang warga menghampiriku. Beliau bernama Pak Kajat yang sejak kecil tinggal di lokasi tersebut. Pak Kajat menceritakan jika memang dahulu menurut cerita di situ terdapat lokasi pemakaman dan sampai era tahun 1990-an masih terdapat usaha pembuatan batu bata di sekitar lokasi. Bahkan Pak Kajat juga menceritakan jika dirinya pernah menggali tanah di sekitar lokasi untuk membuat batu bata dan menemukan kerangka manusia yang masih utuh, dan kemudian kerangka tersebut kembali dipendamnya. Menurut Pak Kajat, masyarakat sekitar menyebut lokasi tersebut dengan nama Alas Bendo. Namun Pak Kajat tidak mengetahui siapa saja yang pernah dimakamkan di lokasi tersebut. Yang jual apa gitu jarinya, katanya. Ya itu sampai dari jam 6 sore akhirnya sampai jam 3 pagi karena mencari nggak ketemu. Yang Sherlocknya itu cari ya cuma di sini terus. Padahal di sini nggak ada orang. Nggak ada orang ya? Nggak ada orang. Nah, terus ada asesenan mau jualan pakaian atau gimana, dipesan atau gimana itu loh. Sherlocknya di sini juga dicari nggak ada. Yang rumahnya katanya rumahnya tingkat hijau. Di sini nggak ada ini. Nah, Sherlocknya di sini hilangnya. Sejenak aku pun meminta izin kepada Pak Kajat untuk berdiam diri mengaturkan hormat dan segala harapan kebaikan pada semua yang dimakamkan di lokasi tersebut, meskipun kini tak lagi tampak jejaknya.
Dan setelah beberapa saat berbincang dengan Pak Kajat, aku pun segera pamit undur diri. Semoga segera terkuak tabir-tabir yang selama ini menutupi banyak jejak sejarah, agar anak bangsa bisa belajar menjadi manusia yang bijaksana. Tahun. Aku kecil ini udah ada. Aku kecil ini udah ada, padahal aku sudah mau 60 tahun.